warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Sujatmiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kartanegara. Badan ini adalah badan baru, tugasnya adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, lantas mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya, karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekedar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa itu terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang pabriknya melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi, ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam. Atau ya akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut segala macam. Nah ini kan, atau kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan disrupsi teknologi yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan. Jadi coveragenya memang agak luas, tapi insya Allah dalam beberapa bulan pertama, sambil menunggu besok rapat arahan dari Presiden seperti apa dan pembekalan di Magelang, tapi yang hasil dari sempat diskusi saya dengan Pak Presiden waktu dipanggil ke Kartanegara, seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis kalau sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin. Seperti itu. Terima kasih. Mas Budiman, ya. Terkait program impiannya Mas Budiman ini yang bikin algoritma Mas. Karena ini kan Mas Budiman kan dipilih sebagai Kepala Pengentasan Kemiskinan, Mas. Ini bagaimana Mas? Oh, kalau soal itu kan perusahaan swasta ya, kebetulan nanti mungkin saya tidak akan ada di situ setiap hari. Paling ngurusin yayasannya ya. Tapi bagian itu betul ada berkaitan. Kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya 3. Kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Kalau kurang pendapatan kita tahu gajinya nggak cukup atau tidak punya pendapatan harian yang memadai atau tidak permanen, ketidakpastian tinggi. Kurang aset misalnya, kurang aset pada tanah, kurang akses pada pendidikan, kurang akses pada kesehatan, kurang aset pada faktor-faktor produksi, itu nanti akan dihimpun dari data. Ya. Jadi pengentasan kemiskinannya bukan sekedar menyembuhkan simptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekedar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi. Badan ini kira-kira akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang tidak membawa dampak sosial meningkatnya orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin. Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDes, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya, ya. Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu. Tapi terutama memang melibatkan orang miskin, begitu. Itu adalah arahan-arahan yang pernah kita diskusikan dengan Pak Prabowo, dan insya Allah detailingnya akan diarahkan dalam rapat besok maupun pembakalan di Magelang. Kira-kira begitu. Insya Allah masih ada, itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. Yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan, mempercepat dan membuatnya lebih tepat.
Kira-kira seperti itu. Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, kita tahu bahwa salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi. Ya, satu itu. Dan kedua, memang ini bagian dari core interestnya Pak Prabowo, kepentingan utama Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya untuk pelantikan mengenai kemiskinan. Kalau nggak salah, paling sedikitnya beliau menyebutkan sampai 8 kali minimal angka tentang kemiskinan dengan berbagai macam istilah. Ada wong cilik, ada orang miskin, ada kemiskinan, ada rakyat kecil. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu. Bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai. Itu juga penting bagi orang miskin. Seperti itu. Mungkin di rapat paripurna pasti akan membicarakan soal sasaran dan target penugasan. Sasaran dan target penugasan, Mbak, itu nanti penyusunan organisasi tergantung dari kebutuhan dan sasaran ditetapkan oleh Presiden secara lebih spesifik. Ya, ada spesifiknya. Jadi ada deputi yang ngurusin, deputi sekarang sementara ini Perpres 2 sementara. Tapi kalau misalnya ada penambahan tugas dari Pak Presiden, tentu saja nanti akan disesuaikan struktur organisasinya. Begitu. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.